pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa kekuatan di hidup kita dapat hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Oh, kami percaya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur, berterima kasih karena pada pagi hari ini
kita boleh kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Balasan yang Manis. Ketika kita membeli barang di supermarket dan kemudian kasir merespon kita dengan tidak baik, berkata dengan tidak sopan, jutek, kasar, apa yang ada dalam benak kita? Tentu saja kita kesal. Rasanya kita ingin marah, kita ingin berkata, aku beli loh barangmu, tapi kok responmu seperti itu? Kita sebagai manusia ingin rasanya ketika kita sudah berbuat baik, kita ingin dibalas juga dengan hal yang baik, bukan? Tapi masalahnya, kita hidup dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang yang memang dari dulu sudah dikenal sebagai orang yang suka berbicara dengan kasar, katakanlah begitu. Memiliki ekspresi wajah yang cuek, yang jutek, yang akhirnya membuat kita secara nggak sadar, kita juga kesal dengan respon mereka. Kita sudah merespon dengan baik, kita dapat respon yang buruk. Dalam Amsal 24 ayat 29 dikatakan, janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Hati-hati, firman Tuhan sudah mengingatkan kita jangan sampai kita berkata hal yang demikian. Dan biar pada pagi hari ini, kita juga mau sama-sama belajar. Ketika orang memberikan respon yang tidak baik kepada kita, baik melalui tutur kata, perilaku, dan lain sebagainya, yang membuat kita kesal, membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, kita mau belajar untuk memberikan balasan yang manis. Sebelumnya saya membahas mengenai konsep pembalasan. Ingatkah saudara bahwa bahkan firman Tuhan mengatakan pembalasan adalah hak Tuhan? Kita sama-sama baca. Dalam Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga dikatakan, janganlah sekali-kali membalas dendam. Biarlah Allah yang menghukum. Firman Tuhan jelas berkata kepada kita pada pagi hari ini. Jangan kita menuntut pembalasan. Karena pembalasan, apapun perlakuan orang terhadap kita, Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Tapi, jangan kita berharap Tuhan membalas dia sama seperti apa yang dia sudah lakukan kepada kita. Kita harus hati-hati. Mungkin kita memiliki alasan, loh aku balas dia karena aku mau kasih pelajaran buat dia. Ini juga kita harus hati-hati dengan kata-kata, saya mau berikan pelajaran buat dia. Konsep memberi pelajaran itu berbeda dengan konsep kita membalas. Apalagi balas dendam, itu lain ceritanya. Kita memberikan pelajaran agar orang itu kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan ketika orang itu marah-marah ke kita, kita balas marah-marah. Bukan ketika kita dipukul, kita balas memukul. Memberikan pelajaran itu, kita harus dengan tegas dan memberikan solusi. Memberikan pelajaran itu bukan serta-merta membalas apa yang sudah dilakukan. Tapi memberi pelajaran itu harus ada solusi juga di dalamnya. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk saya bisa memberikan balasan yang baik ketika saya diperlakukan yang buruk? Ingatkah saudara, Bapak Ibu, beberapa kali kita sering mendengar dalam firman Tuhan di ibadah umum mengenai sosok Yusuf. Jelas menjadi Yusuf tidaklah mudah. Ingin pasti rasanya dalam hati itu untuk membalas.
Tapi satu hal, Yusuf sadar, dia anak Tuhan dan dia takut Tuhan. Dia sadar akan keberadaannya sebagai anak Tuhan. Tidak heran ketika dia menjadi orang penting, memiliki kedudukan penting di Mesir. Tidak serta-merta dia ingin membalas saudara-saudaranya. Dia justru menunjukkan kasihnya kepada saudara-saudaranya. Yesus, Tuhan kita sendiri pun memberikan contoh, teladan yang baik. Bagaimana banyak orang yang bertentangan dengan dia, tidak suka dengannya. Tapi Tuhan tetap mengerjakan pekerjaan yang baik. Biar itu juga menjadi kerinduan bagi kita. Melihat bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan, membalas yang baik. Biarlah kita juga memiliki kerinduan untuk membalas dengan cara yang baik, yang benar di mata Tuhan. Nah, lalu kembali ke pertanyaan yang tadi. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, ingatlah saudara, jangan membuang waktu dengan memikirkan cara membalas mereka. Lebih baik kita fokus memikirkan cara kita mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Siapa tahu dengan sikap kita itu, dengan pemikiran kita untuk mengupgrade diri, justru akan membuat orang melihat kita, woi, keren ya orang ini. Diperlakukan kayak gini, kayak apapun, dia tetap menjadi pribadi yang baik. Bahkan semakin baik hari demi hari. Yang kedua, saat berjumpa dengan orang yang mungkin memperlakukan kita dengan tidak baik, berusahalah berikan senyuman dan salam. Siapa tahu saat akhirnya bertemu dengan kita, mungkin dia sedang dalam keadaan yang tidak baik. Ketika dia melihat kita senyum, dia pun akan berpikir, wah, orang ini tetap berbuat baik ya ke saya meskipun saya sudah berbuat jahat. Senyuman kita, sapaan kita, itu mungkin akan bisa menjadi hal yang berarti. Ketika orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik itu dalam keadaan yang tidak baik juga. Hal yang ketiga, kita harus berdoa pada Tuhan. Bukan supaya Tuhan segera membalas dia, tapi supaya Tuhan mengampuni dia dan memberkati dia. Oh, saya akui, itu sangat-sangat berat. Tapi sebagai anak Tuhan, kita mau sama-sama belajar akan hal ini. Kita berdoa, Tuhan, Engkau memberkati dia. Engkau mengampuni dia. Bukan Tuhan, balas dia. Jangan seperti itu. Kita bukan anak Tuhan yang kayak gitu. Doakan yang terbaik bagi dia. Biarkan Tuhan mengerjakan yang baik juga dalam kehidupan dia. Untuk apa? Untuk memperbaiki dia. Sebagai penutup, apakah membalas dengan cara yang manis itu sulit? Tentu saja tidak. Kenapa tidak? Karena kadang yang membuat sulit adalah pikiran kita. Pikiran kita yang tersetting, oh aku harus balas, aku nggak terima. Pikiran kita yang harus kita perbaiki. Kita juga harus ingat, seburuk-buruknya orang memperlakukan kita, ada kemungkinan juga kita bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang buruk. Oleh sebab itu, kita harus menjaga segala hal dalam diri kita, baik pikiran kita, hati kita, semuanya. Untuk apa? Untuk kebaikan kita semua. Miliki konsep balasan yang manis ini dengan baik dalam kehidupan kita. Biar ketika kita diperlakukan tidak baik, kita tetap bisa menegakkan kebenaran. Kita tetap bisa berlaku dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat nasihat Tuhan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, bahwa kami harus memiliki balasan yang manis kepada orang-orang sekitar kami, orang-orang terdekat kami yang mungkin menyakiti kami, yang memperlakukan kami dengan tidak adil. Kami mau mengasihi mereka lebih lagi. Kami mau mengampuni mereka. Kami mau memberkati mereka.
Bapa, ajar kami, menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, untuk boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan sepanjang hari dalam tahan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.